pada pokok bahasan yang kelima, yaitu dinamika kelembagaan sosial. Dalam overview kuliah pertama, saya pernah menjelaskan bahwa kelembagaan sosial itu adalah miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaan, tergantung dari kebutuhan masyarakat dengan kebudayaannya. Ya, jadi kelembagaan sosial itu adalah miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaannya. Nah, di dalam kuliah kita pada hari ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama yaitu fenomena kelembagaan sosial. Nanti kami harapkan juga kita akan diskusi ya. Ada 2 kelompok yang presentasi dan ada 2 kelompok yang akan membahas. Meskipun tadi malam ada yang belum bisa mengupload ya, tapi tidak apa-apa sudah dikirim melalui links. Ya. Kemudian subpokok yang bahasan yang kedua kita membahas konsep-konsep dan analisis kelembagaan sosial. Pertama tentang pengertian dan konsep-konsep kelembagaan sosial, kemudian bagaimana proses pembentukan kelembagaan sosial, dan yang ketiga adalah pelembagaan atau institutionalization dan kontrol sosial. Subpokok bahasan yang ketiga kita membahas tentang bagaimana sih pengembangan kelembagaan dalam masyarakat terkini ya, atau dalam masa kontemporer. Itu 3 subpokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Saya berharap kita bisa mendiskusikan dengan baik ya. Untuk itu kita minta dari Anda semua untuk per kelompok ya, 2 kelompok yang mempresentasikan, ada 2 kelompok yang membahas. Siapa kira-kira kelompok yang akan presentasi di luar kelompok 2, 8, 11 dan 5 yang minggu lalu sudah? Silakan kelompok mana yang mau presentasi. Kalau tidak ada, saya yang akan menunjuknya nanti. Ada yang mau volunteer? Halo, kelompok mana? Kelompok 3, Pak. Kelompok berapa? 3. 3, oke. Kalaupun tidak ada, memang saya mau menunjuk kelompok 3 juga, jadi pas sekali ya. Iya. Silakan siapa kelompok 3 yang mewakili? Apakah bergantian mau presentasi atau 1 orang saja? Silakan. Isnadiar? Bergantian, Pak. Bergantian. Bisa Anda share screen? Lagi dicoba dulu, Pak. Iya. Mbak Anissa dan Mbak Nadia bantu saya ya. Baik, Bapak. Ya. Baik, Bapak. Bisakah? Sebentar, Bapak. Ada loading dulu. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bisa di-view kan? Dibesarkan? Ya oke. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siapa ini? Isnadiar ya? Iya, betul, Pak. Tunggu stop tuh. Ini kelompok 3 yang presentasi, saya minta nanti kelompok 12 menjadi pembahas ya. Kelompok 12 menjadi pembahas. Silakan Isnadiar. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai latihan tugas terstruktur 1. Di sini ada Isnadiar, Alia Putri Azhari, Ramadan Syah, Juan, Revanza, Salma, Najwa, dan Nada Farhana. Bisa dilanjut.
Untuk pertama itu mengenai identifikasi bentuk-bentuk kelembagaan sosial. Menurut Kuncharaningrat tahun 1979 mengkategorikan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama itu ada kekerabatan atau domestik, yaitu memenuhi kebutuhan hidup atau kekerabatan. Yang kedua ada ekonomi, yaitu memenuhi pencaharian hidup, memproduksi, mendistribusi hasil harta benda. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang keempat ini ada ilmiah, yaitu memenuhi kebutuhan manusia dan menyelami alam semesta. Yang kelima itu ada estetika dan rekreasi, kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahan dan rekreasi. Yang keenam itu ada keagamaan, memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang ketujuhnya ada politik, memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan kelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. Dan yang terakhir ini ada somatik, memenuhi kebutuhan jasmania manusia. Nah, dalam video tersebut terdapat dua kelembagaan masyarakat yang kita ketemui, yaitu yang pertama itu ada pendidikan, yaitu di saat guru yang datang ke satu persatu murid untuk mengajar. Karena di saat pandemi ini di daerah tersebut tidak ada jaringan internet. Lalu yang kedua ini ada ekonomi, ada warga yang sedang menanam jagung yang ingin memanfaatkan jaringan internet untuk mengembangkan lahan pertaniannya atau usahanya. Baik, akan dilanjut oleh teman selanjutnya. Selanjutnya, komponen kelembagaan sosial menurut Kuncharaningrat 1994 dalam video tersebut. Dalam video tersebut, dapat kami identifikasi sistem norma, yaitu guru yang mendatangi satu persatu rumah siswa karena kesulitan mengakses jaringan internet untuk melakukan pembelajaran daring. Hal ini termasuk pemenuhan hak siswa terhadap pendidikan. Yang kedua adalah pemuda yang ingin memasang Wi-Fi di daerah tersebut, lalu sejumlah masyarakat desa bahu-membahu membangun tower sebagai sarana pemasangan Wi-Fi. Hal ini termasuk dalam gotong royong. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, saya Ramadhansyah akan melanjutkan presentasi. Untuk komponen kelembagaan sosial yang kedua, yaitu personel atau individu. Di mana dalam video tersebut warga setempat berusaha bagaimana caranya agar desa Wates mendapatkan jangkauan jaringan internet hingga ada seorang pemuda yang memiliki inovasi untuk memperoleh fasilitas internet atau wifi yang baik. Untuk poin yang selanjutnya yaitu perlengkapan aplikasi HP laptop serta jaringan internet. Dalam diceritakan bahwa kebutuhan akan internet sangat mendesak di tengah pandemi COVID-19 sebagai sarana komunikasi jarak jauh, pembelajaran dan media promosi dengan meminta bantuan kepada lembaga radio antar penduduk Indonesia dibuatkanlah tower di puncak Bukit Sigit. Selanjutnya, komponen kelembagaan sosial ada kelakuan yaitu penggunaan jaringan internet oleh masyarakat, baik untuk mengakses sosial media, melakukan video konferensi anak keluarga, sebagai sarana pembelajaran daring hingga produk yang masyarakat desa. Mereka membangun di mana tersebut masyarakat desa mengakses internet. Selanjutnya ada kontrol sosial. Berdasarkan sifatnya, kontrol sosial dalam video termaksud represif atau menanggulangi atau mengatasi. Video tersebut menceritakan tentang keberhasilan seorang pemuda dalam mengatasi masalah tidak masuk ke jaringan internet di dalam dusun Wates yang menghambat perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan dan ekonomi. Oke, selanjutnya ada kontrol sosial berdasarkan caranya.
Role sosial dalam video termasuk persuasif, yang artinya mengajak dan tidak memaksa. Hal ini terlihat ketika pemuda tersebut mengajak warga setempat dengan berdiskusi mengenai solusi yang ingin dia usulkan. Ya, selanjutnya. Halo. Baik, untuk selanjutnya itu ada conformity, yaitu proses penyesuaian dan penyelarasan. Hal tersebut dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi di desa tersebut yang diawali atau disebabkan oleh kesulitan masyarakat dalam mengakses internet. Sehingga salah seorang pemuda desa tersebut berinisiatif untuk menyesuaikan keadaan dengan sistem yang ada, yakni untuk kemudahan akses internet, khususnya demi bidang pendidikan. Dalam video tersebut tidak terjadi deviation atau penyimpangan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Dari kelompok 12, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Ya, silakan kelompok 12 Anda membahas, nanti direspon oleh teman-teman dari kelompok 3. Silakan kelompok 12. Permisi Bapak, ini apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas terdengar. Apakah saya boleh bertanya, Pak? Gitu. Ini Anda dari kelompok 12? Kelompok 3. Kelompok 12 ya, Pak. Oke. Jadi saya minta kelompok 12 itu membahas. Membahas itu boleh berkomentar, boleh bertanya, tapi dengan argumentatif lah pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Jadi, ya, Pak. Jadi kan kita udah nonton video yang diberikan untuk tugas terstruktur itu, suatu pemuda itu membuat inovasi kan untuk membantu desa. Nah, apakah dengan kita kan misalnya itu pemuda itu kan harus meminta izin kepada lembaga-lembaga sosial banyak kali tuh. Banyak kali itu kayak untuk lembaga agama, terus kepada lembaga politik dan saya kelurahan gitu-gitu. Apakah saya kayak berpikir apakah efektif gitu untuk membuat suatu inovasi kita harus berkonsultasi sebanyak itu ke lembaga sosial, apalagi di desa gitu, yang mungkin dibutuhkan dengan waktu cepat gitu. Itu ya mungkin pertanyaan saya gitu. Silakan dari kelompok 3. Izin menjawab, Pak. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut kami itu meminta izin itu bukan hanya sekedar untuk meminta izin atau melegalkan program tersebut, tapi juga meminta dukungan, di mana kalau soalnya gitu di masyarakat, terutama di desa gitu kan ya, kan kadang masyarakat masih terpaku kepada kepala desa atau istilahnya yang dalam tanda kutip berkuasa dalam desa tersebut gitu. Jadi kalau seumpamanya kita mau bikin program atau kebijakan di desa tersebut dan kita meminta dukungan dari kepala desanya, tentu saja nanti masyarakat juga akan percaya terhadap program tersebut dan ikut meminta, tentu saja nanti masyarakat mendukung program tersebut. Alia itu masih mau di mute. Halo Ayah. Oke. Anda masih berbicara? Tidak, Pak. Sudah selesai. Sudah. Ya. Oke, silakan Abed. Berarti mungkin ya, misalnya kan untuk misalnya anak muda gitu ya, itu kan mungkin pengaruhnya kecil. Apakah kita harus meminta izin atau mengkoordinasikan ke lembaga yang besar? Mungkin ya kekhawatirannya tuh kan lembaga besar tidak dibilangnya ya, tidak menganggap kita atau kita kan sebagai gimana ya, sebagian kecil gitu ya, pemuda gitu ya. Apakah mungkin efektif gitu? Izin menambahkan juga, emang ya anak muda tuh sering dianggap remeh ya. Tapi kalau dengan izin tokoh yang ada di sekitar desa tersebut, terus banyak warganya juga yang mendukung, itu pasti akan efektif untuk mengajukan suatu inovasi. Dan itu juga di desa tersebut juga
masyarakatnya mendukung akan ada inovasi pembuatan internet tersebut. Jadi sehingga hal tersebut bisa terjadi, pembuatan internet tersebut. Apa dapat dimengerti? Silakan Abed, kelompok teman-teman yang lain dari kelompok 12. Jadi teman-teman kelompok 12 ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Mungkin dari kelompok 12, dari penjelasan kelompok 3 tadi sebenarnya apa sih yang dibicarakan, kelembagaan apa sih yang dibicarakan sebenarnya? Izin menjawab, jadi yang dibahas untuk tugas terstruktur ini, yang pertama itu bentuk-bentuk kelembagaan sosial, mungkin sama fungsi-fungsinya. Kedua tuh komponen peranata sosial dan kontrol sosial. Ada lagi pembahasan dari kelompok 12? Siapa anggotanya, Abed? Yang lain? Lintang, ada yang mau menanggapi, Lintang? Dari saya tidak ada, Pak. Tidak ada? Oke ya. Isnadiar, kelompok 3 ya. Sebenarnya dari video tadi, kalau menurut kelompok 3, kelembagaan apa sih yang muncul sebenarnya dalam cerita di video tadi? Kan Anda tadi mengatakan Kuncharaningrat ada yang merujuk pada kebutuhan agama, pendidikan, politik gitu ya. Nah, kalau yang di video ini kelembagaan apa ini yang muncul di situ? Yang muncul di video tersebut itu ada lembaga pendidikan sama lembaga ekonomi, Pak. Oke, 2 tadi ya, Sobat. Iya, betul, Pak. Nah, bagaimana respon kelompok 12 pada hal ini? Apakah sama pandangan Anda dengan kelompok 3? Mungkin ada lembaga, mungkin menurut saya ada tambahan mengenai lembaga politik ya. Maksudnya kan saat itu untuk membuat satu tower itu kan dia harus minta izin kepada lembaga yang lebih tinggi atau berwenang kan untuk meminta izin, dan itu mungkin ada kendala di situ. Mungkin itu termasuk lembaga politik menurut saya. Kelompokkan. Gimana kelompok 3? Komentarnya Abed? Kalau dari kelompok 3, kami melihat kan, kami menonton bersama-sama melihatnya bahwa di situ tuh tidak diperlihatkan bahwa anak muda tersebut meminta izin untuk pembuatan tower. Nah, di situ tuh anak muda tersebut langsung mengajukan kepada radio itu loh, yang pembuatan wifi. Jadi tidak diperlihatkan bahwa pemuda tersebut melakukan meminta izin kepada tokoh yang berwenang. Oke, mari kita beri aplaus dulu kepada kelompok 3 dan kelompok 12 ya, yang sudah mempresentasikan dan membahas materi hari ini. Berikutnya, saya minta kelompok 9 untuk mempresentasikan, kemudian pembahasnya kelompok 6. Silakan kelompok 9. Ada kelompok 9? Ada, Bapak. Oke. Alfia Rahma? Izin untuk share screen ya, Pak? Siapa? Izin untuk share screen. Ya, silakan share screen. Kelompok 9 nanti yang membahas kelompok 6 ya. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mempresentasikan Bapak. Ya, siapa ini? Saya Rafdi, Pak. Rafdi Raihan. Oke, silakan. Iya, Pak. Saya dari kelompok 9 dan ini adalah rekan saya dari kelompok 9. Yang pertama
pertama ada Supriyadi, ada Sakib, ada saya sendiri, ada Afia, ada Raya, ada Fitria, dan yang terakhir ada Salsabila Firjianti. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Bapak. Silakan. Siapa yang membahas nih? Yang mempresentasikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Bentuk-bentuk kelembagaan sosial. Yang pertama, keluarga. Yaitu memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Tentunya masyarakat yang mendukung program internet untuk belajar. Rapi yang ikut serta dalam program internet untuk belajar. Terus yang kedua, estetik dan rekreasi, yaitu kebutuhan manusia untuk memahami nilai hidup dan sarana rekreasi, seperti gotong royong masyarakat, rekreasi puncak Bukit Sigit. Yang ketiga, pendidikan, yaitu memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia. Contohnya SDN Pojok Kecil, Kecamatan Pulo, Kabupaten Grobogan. Yang keempat, ekonomi, yaitu memenuhi pencaharian hidup, memproduksi dan mendistribusikan harta benda. Contohnya himpunan peternakan Dusun Wates, himpunan petani Dusun Wates yang memanfaatkan internet untuk kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, politik, yaitu untuk mengatur kehidupan kelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. Contohnya pemerintahan desa Dusun Wates. Baik, lalu yang kedua. Ya, silakan. Ya, baik Bapak. Lalu yang kedua, ada komponen pranata sosial. Jadi menurut Kuncharaningrat, pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat pada aktivitas-aktivitas khusus dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurut Kuncharaningrat, komponen pranata sosial dibagi menjadi 4, yaitu ada sistem norma, personal, sarana prasarana, lalu ada kelakuan berpola. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada sistem norma, yaitu nilai-nilai yang dipatenkan sebagai rambu-rambu pembeda. Hal ini dapat kita sebut sebagai etika. Di dalam sistem norma ini ada norma kesusilaan. Contohnya, seorang guru yang tetap mengajar pada para muridnya karena terhalang kondisi jaringan. Lalu ada norma kesopanan. Contohnya, seorang pemuda yang ingin mengusahakan adanya jaringan wifi di desanya, dan ia meminta izin ke salah satu perangkat di desa tersebut. Yang kedua, ada personal, merupakan anggota masyarakat secara perseorangan atau kelompok yang ikut serta dalam komponen kelembagaan sebagai penggerak. Di video tersebut dijelaskan bahwa salah satu pemuda di desa tersebut ingin mengadakan sinyal wifi untuk desanya, dan ia pun menjalin kerjasama dengan salah satu radio, yaitu RAPI atau Radio Antar Penduduk Indonesia. Selanjutnya siapa ini? Halo. Oke, Bapak. Selanjutnya politik ya, Bapak. Politik yaitu mengatur kehidupan kelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. Contohnya dalam video tersebut ada dijelaskan pemerintah di desa Dusun Wates itu. Jadi pemerintah di desa Dusun Wates ini sebentar Bapak.
Ya pokoknya pemerintah di Desa Dusun Wates itu sebentar Pak, di share screen saya nggak belum bergerak Bapak. Di saya juga ini belum bergerak ini. Ya. Sebentar Pak. Di share screen-nya belum bergerak Bapak, saya jelaskan di sarana dan prasarana dan kelakuan berpola ya Pak. Ya. Oke, di sarana dan prasarana itu materi atau peralatan yang mereka gunakan disebut sebagai sarana dan prasarana. Contoh-contoh yang ada di video, yang pertama media pendukung untuk mengadakan WiFi gitu ya Pak, menggunakan sinyal WiFi, yaitu seperti laptop dan HP. Dan yang kedua ada komponen kecil penyusun jaringan WiFi tersebut Bapak. Terus yang ketiga ada semacam sutet tower gitu ya, untuk pemancar sinyal WiFi. Selanjutnya yaitu kelakuan berpola, merupakan suatu perilaku individu atau kelompok suatu lembaga sosial yang mencerminkan penggunaan norma. Di video dijelaskan yang pertama, contohnya adalah berubahnya aktivitas pembelajaran menjadi semakin mudah. Karena awalnya pembelajaran sangat sulit. Guru di video dijelaskan bahwa gurunya datang ke rumah anak muridnya masing-masing gitu Pak. Terus jaringan sangat terkendala jaringan, jadi pembelajaran jarak jauh itu tidak efektif lah di desa tersebut. Terus kendala pembelajaran jarak jauh itu tidak efektif lah di desa tersebut. Kedua, pola perekonomian juga ikut berubah, jadi ekonomian ikut berubah, pola jarak efektif digambarkan di video. Di desa tersebut jadi bisa berjuang sewakan ya Bapak. Terus yang bisa menjual, ada yang bisa posting jual di sosial media. Terus yang ketiga, masyarakat semakin akrab karena adanya sosial media. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya Bapak. Lanjutkan, siapa? Ya, oleh saya Bapak. Ini belum bergerak ini sininya, apa belum, presentasinya? Pak. Siapa yang menggerakkan ini? Afia Pak. Ya Pak, lagi ada untuk sinyal. Belum berubah, Alfia? Ya, sudah. Oke, selanjutnya dilihat dari sifatnya, kontrol sosial terbagi atas upaya preventif dan represif. Upaya preventif ialah pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Upaya preventif dijalankan antara lain melalui proses sosialisasi, pendidikan formal maupun informal. Lalu di sini ada upaya represif, yaitu upaya yang bertujuan mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Upaya represif mengambil wujud penjatuhan sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Oke, selanjutnya contoh-contoh dari upaya yang menggambarkan kontrol sosial. Yang pertama, contoh dari upaya. Belum muncul nih, Saudara Supriyadi. Kenapa Bapak? Di presentasi ini kok belum muncul? Sudah Pak. Di saya belum ini. Kalau tadi untuk definisinya, sekarang contohnya Pak. Ya, oh contohnya, oke, silakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan
contoh-contoh dari upaya yang menggambarkan kontrol sosial. Yang pertama, contoh yang menggambarkan upaya preventif. Kalau seorang guru mengeluhkan kendalanya kepada seorang pemuda jika jaringan internet tak terjamah ke wilayah tersebut. Si pemuda berinisiatif untuk membuat menara BTS di atas Puncak Sigit, Wates, serta dibantu oleh radio antar penduduk Indonesia. Kemudian contoh dari upaya represif ialah kala seorang guru memberikan nasihat kepada muridnya supaya mereka senantiasa semangat meskipun belajar dari rumah dengan terkendalanya jaringan internet di wilayah tersebut. Guru tersebut akan mendatangi langsung rumah siswanya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 9. Untuk kelompok, kelompok 9. Silakan kelompok 6 sebagai pembahas. Halo, kelompok 6. Iya, Bapak. Ucut ya? Iya. Saya izin bertanya, Pak. Yang punya bentuk kelembagaan sosial tadi, yang coba semua kelompok 6 di on cam kan kameranya, coba kelompok 6. Mungkin saya akan mewakili, Pak. Ya. Apakah suara saya terdengar? Noval ya? Iya, Pak. Silakan Noval. Tadi kan di bagian slide yang pertama tentang bentuk-bentuk kelembagaan sosial, kelompok 9 tadi menuliskan kalau bahwasanya Rapi ikut serta dalam program internet untuk belajar tapi di bagian keluarga. Nah, boleh dijelaskan nggak kenapa itu termasuk di kelembagaan sosial keluarga gitu, Pak, kurang lebih? Izin menjawab, Bapak. Silakan. Jadi di bentuk kelembagaan sosial itu kan terbagi menjadi 5. Itu yang saya tahu, keluarga. Nah, dari keluarga ini bisa disebut juga sebagai norma kekerabatan. Nah, dari norma kekerabatan inilah kita memasukkan Rapi dalam lembaga sosial tersebut, Noval. Pertanyaannya kenapa Rapi dimasukkan ke keluarga? Ya Bapak, jadi norma kelembagaan sosial di keluarga ini tuh dapat disebut juga sebagai norma lembaga sosial kekerabatan. Nah, dari lembaga sosial kekerabatan inilah si Rapi kita masukkan ke dalam norma lembaga keluarga, begitu Pak. Kan sebenarnya kan dari siapa, dari Noval tuh bertanya, nah Rapi ini kan radio antar penduduk gitu kan? Ya, orang-orangnya kan bisa berbeda keluarga-keluarga kan, dari berbagai kerabat yang berbeda gitu kan. Kenapa ditempatkan sebagai keluarga, Supriyadi? Sebentar Bapak. Saya ada catatannya. Silakan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak. Jadi di sini tuh kan meskipun berbeda keluarga ataupun kerabat, di sini tuh kayak ya gotong royong antara kerabat-kerabat gitu, Pak. Bukannya kerabat sih ya, antara satu dengan yang lainnya, Pak. Oke, dari kelompok 6 yang lain silakan. Siapa saja nih kelompok 6 ini? Noval, siapa saja kelompok 6? Ada Nadia, Satiwi, Asyabab, Nazwa, Pocut, sama Elai. Tapi memang kelompok kami sejalan, Pak. Hanya saja yang tadi aja yang menjadi kebingungan kami karena Rapinya dimasukin ke keluarga gitu aja sih, Pak. Selebihnya kita sependapat sih. Oke. Yang lain? Ada bahasan? Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya diskusi kita
saya melihat sebenarnya ada persoalan di dalam diskusi ini yang belum clear. Tadi kalau saya lihat dari pembahasannya Obed ya, itu selalu menyebut lembaga, ya, bahwa padahal lembaga dan kelembagaan itu adalah dua konsep atau dua entitas yang berbeda, tetapi punya hubungan yang erat. Ya, satu kelembagaan, bahasa Inggrisnya institution, tapi lembaga bahasa Inggrisnya adalah institut. Ya, Institut Pertanian Bogor itu lembaga, tapi Institut Pertanian Bogor itu di bawah payung kelembagaan pendidikan. Ya, jadi lembaga pendidikan seperti IPB itu adalah wujud konkret dari suatu kelembagaan. Wujud konkret dari satu kelembagaan adalah lembaga. Wujud konkret dari suatu kelembagaan bisa berupa kelompok. Ya, ada namanya kelembagaan kekerabatan. Ya, kelembagaan kekerabatan. Wujud konkretnya apa? Keluarga. Ya, ada yang disebut dengan kelembagaan ekonomi. Wujud konkretnya apa? Koperasi misalnya. Ya, itu antara kelembagaan dan lembaga. Jadi tolong bedakan. Yang kita pelajari ini adalah kelembagaan sosial. Yang menurut Kuncharaningrat tadi ada 4 komponen. Ada sistem normanya. Apa sih sistem norma itu? Bisa berupa aturan-aturan, bisa berupa regulasi, ya, bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang diangkat menjadi aturan, bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis. Ya. Ada kelakuan berpola, artinya ada tindakan-tindakan yang merujuk pada sistem norma itu. Ya, misalnya di dalam kelembagaan ekonomi ada sistem norma soal jual beli, maka ada tindakan-tindakan antara produsen dan konsumen misalnya, antara penjual dan pembeli. Siapa yang bertindak itu? Ada orang-orangnya. Apakah dalam bertindak itu menggunakan alat? Ya. Misalnya menggunakan uang sebagai alat tukar, ya. Itu satu contoh mudahnya. Jadi yang kita bicarakan ini adalah kelembagaan. Ya. Wujud konkret dari kelembagaan itu bisa berupa lembaga, bisa berupa organisasi, bisa berupa kelompok. Nah, itu akan kita pelajari minggu-minggu yang depan. Ya, bagaimana wujud-wujud konkretnya, ada kelompok, ada organisasi dan birokrasi. Oke ya, itu yang tadi. Nah, kemudian dari tugas yang Anda lakukan kan sebenarnya melintas di Dusun Wates itu apa sih yang muncul? Kelembagaan apa sih yang muncul? Ya, sebenarnya dari cerita-cerita inovasi yang dilakukan anak muda itu adalah merujuk kepada arahnya pada kelembagaan pendidikan sebenarnya ya. Bagaimana ada upaya-upaya, nah bagaimana sistem normanya? Memang belum terbentuk, tapi ada arah-arah bagaimana sistem norma itu berlangsung, bagaimana tindakan-tindakannya tadi sudah dijelaskan, ya, siapa orang-orangnya personil, bagaimana teknologi atau alat-alatnya itu juga dapat dijelaskan, ya. Kemudian tadi ada juga mengatakan ada kelembagaan ekonomi, ya. Apa? Jadi bisa kita lihat bagaimana menganalisisnya, ada sistem normanya, ada kelakuan berpola, ada orang-orangnya, personil, dan ada juga peralatan fisik. Yang tidak dijelaskan oleh dua kelompok dan pembahas tadi adalah hubungan. Kan itu gambarnya saling mempengaruhi. Sebenarnya kalau kita lihat cerita di Dusun Wates itu apa yang berubah sebenarnya? Sistem normanya yang berubah atau kelakuan berpolanya yang berubah? Atau orang-orang yang berubah? Atau peralatan fisiknya yang berubah? Ya, apa yang berubah sebenarnya? Yang kalau kita lihat yang berubah adalah kan kelakuan berpolanya berubah kan? Dulu tidak menggunakan sistem online, internet, sekarang menggunakan internet, kan gitu kan? Dengan perubahan itu adakah sistem norma yang berubah? Itu kita lihat. Ternyata ada, ya, norma-norma yang berubah yang dilakukan oleh para pemuda itu untuk melaksanakan pendidikan. Siapa yang melakukan perubahan-perubahan itu? Bisa kita identifikasi. Ada anak muda, ada aparat setempat, dan apa peralatan fisik yang digunakan. Itulah kelembagaan. Konkretnya yang bisa kita lihat apa? Yang bisa kita lihat adalah perubahan kelakuan berpolanya. Dan orang-orangnya itu yang wujud kita konkret bisa kita lihat termasuk alat. Sistem normanya itu kita bisa tafsirkan dari bagaimana perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Jadi saya ulangi lagi, bedakan lembaga dan kelembagaan. Kalau kelembagaan itu institution, ya, lebih abstrak dia.
Institut Pertanian Bogor itu kelembagaan atau lembaga? Kalau dua konsep itu kita lihat, dia lembaga, organisasi. Tapi dia adalah wujud konkret dari kelembagaan pendidikan. Tidak hanya IPB, ada universitas lain, ada sekolah menengah, ada sekolah kejuruan, itu adalah bentuk-bentuk konkret dari kelembagaan pendidikan. Nah, yang kita bicarakan pada hari ini adalah kelembagaannya. Apa dari gambar Kuncharaningrat yang di atas itu apa ditempatkan oleh Kuncharaningrat? Kalau dari gambarnya itu, yaitu sistem norma. Jadi bicara kelembagaan itu memang fokusnya menekankan kepada sistem norma. Oke, saya coba tampilkan ya materi kita pada hari ini yang coba kita bahas ya. Pertama kita lihat fenomena kelembagaan. Ya, kalau ini saya tunjukkan di sini bagaimana dinamika kelembagaan itu merujuk pada bagaimana terbentuknya kelembagaan tersebut dan bagaimana proses perubahan perkembangan kelembagaan tersebut. Ya, ini yang kita lihat ya. Jadi bagaimana kita mencoba melihat perubahan atau perkembangan kelembagaan tersebut. Ya, ini ada beberapa contoh bentuk kelembagaan sosial dari perbedaan-perbedaan yang muncul. Misalnya kebutuhan manusia yang beragam. Maka dari beragam kebutuhan itu ada muncul kelembagaan produksi di perdesaan, di dunia pertanian misalnya ada kelembagaan produksi pertanian, maka wujud konkretnya ada kelompok tani. Ya, ada kelembagaan konsumsi, ada kelembagaan reproduksi seperti keluarga itu dianggap sebagai kelembagaan reproduksi. Ada kebutuhan pendidikan, maka muncul kelembagaan pendidikan. Ada kebutuhan dalam bidang pemerintahan, maka muncul kelembagaan pemerintahan. Dalam bidang religius muncul kelembagaan religius, finansial, dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat dari kebutuhan yang beragam. Tapi kelembagaan juga bisa berkembang melalui suatu proses-proses perubahan sosial. Dari kelembagaan yang tradisional menjadi kelembagaan yang modern. Anda bisa lihat bagaimana di pedesaan, di pertanian, daerah terpencil banyak kelembagaan-kelembagaan tradisional, seperti gotong royong pun bisa dianggap sebagai kelembagaan tradisi yang masih kita gunakan di dunia modern ini. Tapi juga muncul kelembagaan-kelembagaan modern, apalagi dengan diterapkannya sistem digital sekarang. Banyak kelembagaan-kelembagaan modern yang muncul. Kelembagaan juga bisa kita bedakan di berbagai level atau aras. Ada yang mikro, ada juga kelembagaan-kelembagaan yang makro. Kelembagaan mikro, masyarakat adat misalnya di masyarakat Baduy itu mikro, tapi ada kelembagaan makro misalnya Anda bisa lihat bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah suatu organisasi di bawah kelembagaan global atau kelembagaan internasional itu makro. Ada yang formalitas, kelembagaan informal dan kelembagaan formal. Pak Ogah di tepi jalan, di tengah jalan mengatur-ngatur itu kadang-kadang dia membentuk organisasi juga, quote and quote. Dia punya catatan, buku catatan, menabung dan sebagainya, itu bisa terjadi. Tetapi dia informal. Tapi ada juga kelembagaan yang formal. Atau bisa juga kita sebut kelembagaan yang ilegal, ada juga kelembagaan yang legal. Dalam konteks tata kelola, governance, muncul kelembagaan publik, kelembagaan private, ada kelembagaan partisipatori. Kelembagaan publik adalah kelembagaan-kelembagaan yang difasilitasi oleh pemerintah. Kelembagaan private itu yang oleh kalangan swasta. Kelembagaan partisipatori yang muncul dari masyarakat. Misalnya ada NGO, non-governmental organization, atau civil society organization. Itu contoh-contoh ya. Jadi dinamika kelembagaan itu kita bisa lihat dari perbedaan-perbedaan atas kebutuhan, perbedaan ditimbulkan karena perubahan, perbedaan yang karena aras berbeda, perbedaan karena persoalan formalitas, perbedaan karena peraturan dan perundangan, ada yang mengatur atau tidak, dan yang terakhir adalah perbedaan karena bagaimana tata kelola, siapa yang mengelola, pemerintahkah, swastakah, atau masyarakat. Itu kita lihat ya. Nah, kemudian dari bacaan yang Anda baca, kita juga bisa melihat sebenarnya ada proses-proses terbentuknya kelembagaan, ya, yang dapat dipastikan karena terjadi interaksi antar manusia, interaksi manusia dalam satuan entitas dengan sumber daya alam atau sumber daya lainnya, itu dapat juga membentuk kelembagaan-kelembagaan. Satu contoh misalnya di sini diberikan interaksi antara manusia, laki-laki dan perempuan. Di situ terjadi kebutuhan reproduksi, maka ada pengorganisasian sosial berupa proses komunikasi, membangun solidaritas, terciptanya kesepakatan, dan ada rules di dalamnya. Contohnya
Ada komunikasi yang intensif ya di antara orang-orang laki dan perempuan, membangun solidaritas sosial, ada kesepakatan, membangun rules, norma dan nilai, maka membentuklah apa yang disebut dengan keluarga atau rumah tangga. Ini disebut sebagai kelembagaan perkawinan. Nah, contoh ya, kelembagaan perkawinan dari masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke apakah sama? Tentu ada perbedaan-perbedaan karena sistem normanya berbeda, kelakuan berpolanya juga berbeda. Misalnya di masyarakat Tapanuli dalam kelembagaan perkawinan, proses terjadinya perkawinan, siapa yang melamar, siapa yang membayar mas kawin, itu diatur sedemikian rupa. Tentu berbeda dengan masyarakat Minang. Bagaimana proses pernikahan, itu siapa yang melamar, siapa yang membayar mahar dan sebagainya, itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, di sini saya tunjukkan bagaimana tadi interaksi antara manusia laki-laki dan perempuan. Ada juga warga komunitas pertanian dalam mengelola air, misalnya kita munculkan kelembagaan produksi, ya, ada komunikasi di antara mereka, membangun solidaritas, ada kesepakatan, terbentuklah misalnya kelompok atau organisasi pengelola air. Di Bali, komunitas masyarakat Bali dengan air, mereka memunculkan Subak. Di Jawa ada P3A, kelompok petani pemakai air, ya. Ini satu contoh. Dan seterusnya, sampai pada antar perusahaan dalam agriculture precision dan teknologi digital, misalnya memunculkan adanya perusahaan, solidaritas sosial yang jaring bisnis, rules bisnis, jaringan, sampai marketplace, ini membentuk kelembagaan-kelembagaan private. Itu contoh ya, bagaimana proses terbentuknya kelembagaan ya, dari interaksi, baik antar manusia maupun antara manusia dengan sumber daya alam. Oke. Kemudian kita bisa juga melihat ini contoh ya, saya contohkan bagaimana sekarang misalnya Presiden Jokowi sedang memperkuat food estate di Kalimantan Tengah. Mereka mengkonstruksikan adanya korporasi petani. Ini juga suatu dinamika kelembagaan. Bagaimana mengkonstruksikan atau membangun suatu korporasi petani melalui penguatan petani, penguatan kelembagaan, memunculkan korporasi petani, dan korporasi petani itu menciptakan hukum pasar ya dengan masyarakat lokal, nasional, dan global. Ini juga bisa tergambar. Jadi konstruksi korporasi petani dan pengembangan food estate seperti yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi itu juga menggambarkan suatu dinamika kelembagaan. Bagaimana sistem norma yang baru, kelakuan berpolanya berubah, orang-orang yang terlibat bertambah banyak, kemudian teknologi yang digunakan atau peralatan fisik yang digunakan juga semakin berkembang. Itu contoh. Ini pengembangan korporasi petani, bagaimana petani-petani di dalam berbagai lembaga, ada badan usaha milik desa, ada koperasi, ada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, ya, ini bersatu, ya, saling menanam saham, ya, mereka membentuk apa yang disebut dengan korporasi petani. Dan ini tidak hanya di kalangan petani, mereka juga berinteraksi dengan holding pangan, perusahaan-perusahaan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan, mereka juga bergabung di sini. Ini konstruksinya. Jadi korporasi petani itu ada suatu kelembagaan produksi dan ekonomi dalam food estate misalnya. Nah, apa yang bisa kita lihat? Perubahan kelembagaannya terkait dengan isu-isu pemenuhan kebutuhan seperti peningkatan produksi, taraf hidup, ya, isu teknologi, ya, sampai dengan pengorganisasian sosial dalam produksi dan perubahan. Pengorganisasian sosial itu merujuk pada rules, ada rules-nya. Tidak hanya pada pengorganisasian orang, tetapi juga pengorganisasian kelompok, organisasi, dan jejaring. Itu realitas yang kita lihat ya. Nah, sekarang kita coba analisis ya. Bagaimana tadi kelembagaan dan lembaga ya, yang saya katakan itu dua konsep yang berbeda dan tapi erat hubungannya. Untuk kita jelaskan, maka tadi saya mengatakan bahwa kelembagaan itu adalah sesuatu yang relatif abstrak ya dibandingkan dengan apa yang kita sebut sebagai lembaga yang lebih konkret. Mari kita lihat, kita analisis. Jadi saya sering katakan bahwa kelembagaan itu adalah miniatur dari masyarakat dan kebudayaan. Di dalam masyarakat dan kebudayaan pasti ada masyarakatnya, konkret bisa kita lihat, dan ada kebudayaan, sistem norma, nilai-nilai, itu ada di dalamnya. Saya mengatakan masyarakat dan kebudayaan ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Tidak mungkin ada masyarakat tanpa kebudayaan, dan tidak mungkin juga ada kebudayaan tanpa masyarakatnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, maka terbentuklah apa yang disebut dengan kelembagaan. Dari kebudayaan itu muncul sistem norma.
apa yang seharusnya dilakukan. Dari masyarakat dan anggota masyarakatnya memunculkan kelakuan-kelakuan berpola, atau bisa juga kita sebut sebagai pengorganisasian sosial. Jadi di dalam suatu masyarakat dan kebudayaan, di dalam pemenuhan bidang pendidikan seperti yang tadi kita analisis, maka muncullah kelembagaan pendidikan. Apa kelembagaan pendidikan di sistem normanya? Bisa kita lihat bagaimana ada perubahan-perubahan, ya, norma-norma, bagaimana hubungan satu dengan yang lain. Tadi seperti Obed mengatakan sistem perizinan itu kan menggambarkan pola relasi yang berubah. Ada rujukannya sistem norma. Ada perubahan-perubahan sistem norma dan itu juga mengubah kelakuan-kelakuan berpola. Bagaimana tindakan guru kepada murid itu mengalami perubahan-perubahan. Cuman tadi saya kritik misalnya pada kelompok 9 ketika menyatakan bagaimana tindakan guru itu sebagai yang represif, itu salah. Ya, itu bukan represif itu. Itu adalah sifatnya malah persuasif kalau kita lihat ya. Nah, kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya inilah yang dikatakan sebagai kelembagaan. Jadi, kelembagaan adalah miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaan. Itu konsep pertama. Bagaimana kita memahami? Tadi saya mengatakan bahwa kelembagaan itu adalah lebih abstrak dari lembaga. Jadi kalau kita lihat di sini, kelembagaan itu adalah tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup. Ini grup. Ya, grup, kelompok, organisasi, dan sistem sosial lainnya, birokrasi, komunitas, dan seterusnya. Tapi semuanya ini punya persamaan. Kelompok, organisasi, birokrasi, komunitas punya persamaan. Apa? Dia kumpulan orang. Tapi kapan dia disebut kelompok? Dia punya ciri-ciri. Ya, dia punya ciri-ciri. Ya. Kapan disebut organisasi? Dia punya ciri. Kapan disebut birokrasi? Ada karakteristiknya. Kapan disebut komunitas? Juga demikian. Tapi ketika kita melihat bagaimana orang-orang itu berinteraksi di dalam kelompok, di dalam organisasi, di dalam birokrasi, dalam komunikasi, dalam perspektif kelembagaan, maka dia ada sistem norma. Ada norma yang mengaturnya. Bagaimana kita berinteraksi sekarang ini, ada sistem norma yang mengatur. Siapa? PPKU yang mengatur pertemuan kita ini. Ya, ada sistem normanya. Diatur kita bertemu pada pukul 9 sampai pukul 10.40. Itu adalah tata abstraksi, ya, bagaimana sistem norma itu mengatur, dan PPKU dengan kita itu di bawah hubungan kelembagaan pendidikan. Jadi saya ulangi lagi, kelembagaan itu bersifat abstrak, sedangkan lembaga itu adalah satu contoh konkret dari bentuk kelembagaan. Ya, jadi kalau Anda lihat kelas kita ini udah jadi satu lembaga. Tapi kita, sistem norma di dalam kita berinteraksi di dalam kelas ini diatur oleh lembaga PPKU di bawah kelembagaan pendidikan yang kita sebut dengan kelembagaan pendidikan tinggi. Nah, jadi dikatakan bahwa kelembagaan adalah tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi, dan sistem sosial lainnya. Kalau ditanya, apa wujud konkret dari kelembagaan? Bisa berupa kelompok, bisa berupa organisasi, birokrasi, dan komunitas. Bahkan hubungan antar kelompok, hubungan antar organisasi, hubungan antar birokrasi, hubungan antar negara, ada sistem norma yang mengaturnya. Itulah yang disebut dengan kelembagaan. Dalam kelembagaan global, kita punya organisasi konkretnya, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu sangat makro global. Tapi di tingkat mikro, kita punya kelembagaan kekerabatan atau kelembagaan perkawinan yang disebut dengan keluarga. Itu yang konkretnya keluarga. Tapi di bawah kelembagaan perkawinan. Saya ingin mengatakan lagi, itu kita bedakan karena berbeda aras. Ada di aras makro global dan ada di aras mikro. Itu kalau kita lihat ya. Nah, sampailah pada pemahaman kita tadi, Anda sudah sampai di sini. Bahwa pengertian dan konsep kelembagaan sosial itu adalah komponen peranata sosial kelembagaan sosial. Jadi kalau kita lihat ini Kunchara-Ningrat mengatakan ada 4. Ada sistem norma, ada kelakuan berpola, ada personilnya, dan ada peralatan fisik. Oke? Nah, gambar ini tidak hanya mengatakan 4 komponen, tapi saling pengaruh mempengaruhi. Satu berubah, yang lain juga ikut berubah. Ya, ini komponennya. Satu contoh, saya contohkan misalnya dalam masyarakat pertanian. Nah, mungkin Anda tidak familiar dengan. Saya contohkan dulu lah, misalnya contoh pertanian. Ya,
Di dalam masyarakat pertanian tradisional, ya, ada sistem norma yang mengatur, yaitu sistem norma tradisi, di bagaimana semangat gotong royong itu menjadi penting. Ya, semangat gotong royong itu menjadi rujukan. Sistem normanya, kita harus bergotong royong, ya, menjaga solidaritas, itu misalnya dalam pertanian tradisional. Apa kelakuan berpolanya? Contohnya, ketika akan panen, misalnya padi sawah, maka seluruh warga di dalam satu desa, tempat satuan tempat tinggal, apakah RT, RW, desa, kampung, dusun, itu ikut bekerja, memanen. Itu artinya kelakuan berpolanya itu merujuk pada sistem norma tadi, semangat gotong royong tadi. Siapa yang terlibat? Personilnya tadi. Orang tua, laki, perempuan ikut berpanen. Dan yang menariknya ketika menggunakan sistem norma bergotong royong, kelakuan berpola semua personil ikut, peralatan fisik untuk memanen yang digunakan apa? Ani-ani. Orang pakai ani-ani semua memanen. Ya, alat yang kecil itu, ani, memotong itu digunakan oleh mereka. Tapi dalam masyarakat terjadi perubahan-perubahan sosial. Ya, ternyata masyarakat di desa sudah mengenal bagaimana nikmatnya rupiah, uang rupiah itu. Semangat-semangat gotong royong ini mulai bergeser. Ya, sistem norma gotong royong tadi itu sudah mulai bergeser. Mereka sudah memikirkan ada persoalan-persoalan efisiensi, ada persoalan-persoalan keuntungan, ya, semakin ada nilai ekonomi. Ya, maka sistem normanya berubah. Apa yang berubah? Tadinya semangat gotong royong, sekarang semangat berupah. Orang boleh panen, ikut panen, tapi itu dengan sistem upah. Maka kelakuan berpolanya tidak lagi kepada semua orang bisa ikut panen, tapi siapa yang mau bekerja dan diupah, dan peralatan fisiknya juga berubah. Dulu menggunakan ani-ani, sekarang menggunakan sabit. Siapa yang terlibat juga sudah semakin terbatas. Artinya itu terjadi dinamika kelembagaan. Ada perubahan-perubahan kelembagaan. Yang dimulai tadi saya lihat adalah misalnya sistem normanya berubah. Semangat gotong royong menjadi semangat komersial. Yang tadinya gotong royong sekarang lebih nilainya komersial. Sehingga kelakuan berpolanya berubah, peralatan fisiknya berubah, personilnya juga berubah. Inilah gambar sebab akibat digambarkan di sini. Itu satu contoh. Ya, sama juga misalnya kita lihat sekarang kelakuan berpola kita di dalam kelembagaan pendidikan. Ya, misalnya kita menganalisis kelembagaan pendidikan. Apakah kelembagaan pendidikan sekarang mengalami perubahan? Ya. Kelakuan berpola kita dulu kita belajar di dalam kelas 100%, sekarang sudah tidak lagi 100%. Sudah belajar menggunakan Zoom Meet. Bagaimana sistem normanya? Aturan-aturannya sama nggak dengan di kelas? Tidak. Sudah banyak mengalami perubahan-perubahan. Personilnya ini malah terbuka, siapapun bisa ikut, ya. Tapi kan kalau kita diatur di PB, Anda dibagi berapa kelas. Teknologinya juga sudah berubah. Dulu hanya menggunakan overhead projector atau menggunakan LCD, sekarang tidak cukup. Juga menggunakan Zoom Meet, ya. Itu menggambarkan ada kelakuan-kelakuan berpola di dalam kelembagaan pendidikan yang berubah, ya. Karena kenapa penyebabnya? Misalnya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan tindakan-tindakan, kelakuan berpola kita di dalam proses pendidikan itu berubah. Akibatnya apa? Ada sistem norma yang diubah oleh pemerintah, oleh lembaga pendidikan, itu diubah. Siapa personel ini juga mengikuti perubahan-perubahan dan peralatan fisik yang digunakan juga berubah. Itu contoh ya, bagaimana kita melihat satu kelembagaan. Jadi kalau kita bicara kelembagaan, komponennya istilahnya Kuncharaningrat, dia menggunakan istilah peranata sosial, itu ada 4. Sistem norma, kelakuan berpola, personil, peralatan fisik. Jadi tekanannya kalau kita bicara lembaga itu sebenarnya kita bicara di sini saja nih, ya, kelakuan berpola, personil. Tapi kalau udah kelembagaan tekanannya ada pada sistem norma. Oke, itu kalau kita lihat dari 4 komponen, ya. Jadi sampai di sini saya buka dulu. Ada pertanyaan dulu? Silakan, rekan-rekan. Ada pertanyaan sampai pada kelembagaan. Jadi kelembagaan adalah tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi, dan sistem sosial yang lain. Kalau saya balik pernyataannya, grup itu adalah wujud konkret dari kelembagaan. Sekarang grup apa? Misalnya grup primer, keluarga.
itu adalah wujud konkret dari kelembagaan perkawinan. Kelompok tani itu adalah wujud konkret dari kelembagaan produksi. Kan gitu ya. Koperasi atau perusahaan terbatas, perseroan terbatas, itu adalah wujud konkret dari kelembagaan ekonomi. Bank atau bank itu adalah wujud konkret dari kelembagaan keuangan, finansial atau kelembagaan perbankan. Itu kita lihat. Yang kita bicarakan ini kelembagaan sosial, bukan hanya lembaga. Lembaga itu adalah salah satu wujud konkret dari kelembagaan. Nah, kalau berbicara kelembagaan, teori yang mendasar kita gunakan adalah teorinya Kuncharaningrat. Dia katakan, kalau kita melihat kelembagaan pendidikan, pasti di dalamnya ada sistem norma. Sistem norma ini mengendalikan, mengatur bagaimana kelakuan-kelakuan berpola dari orang-orang dengan menggunakan peralatan fisik. Salah satu berubah, yang lain juga ikut terpengaruh berubah. Ketika saya ceritakan tadi soal petani padi sawah, ketika ani-ani berubah menjadi sabit, sistem normanya berubah. Dulu gotong royong, ya semua boleh ikut kerja. Sekarang enggak, komersial, diupah. Siapa yang bekerja? Enggak bisa lagi semua orang, hanya orang-orang tertentu. Jadi kelakuannya berpolanya berubah. Saya contoh lagi di bidang pendidikan tadi. Ketika kita pandemi COVID-19, apa yang terjadi? Kelakuan berpola kita, bisa nggak Anda bayangkan seandainya kita tidak punya Zoom Meet, tidak punya digital, ketika pandemi terjadi apa yang terjadi? Jangan-jangan kita nggak belajar semuanya, mau pakai media apa? Ya, di lockdown. Tapi untunglah kita punya teknologi digital 4.0 dengan online system, salah satunya Zoom Meet, kita bisa melakukan proses pendidikan ini. Kelakuan berpolanya berubah. Kelakuan berpola berubah itu harus diatur. Pemerintah mengatur, IPB mengatur, sistem normanya begini loh, ya, bagaimana cara kita mengisi daftar hadir, ya, mulai bagaimana kita masuk ke dalam kelas, ya, itu diatur di dalam Zoom ini. Orang-orang yang terlibat, ya, kita kan tidak perlu lagi ruang kelas kan, tidak perlu lagi bangku kan, yang perlu kita yang miliki apa, pulsa kan, gitu ya, kita punya akses, nah itu berubah. Dan teknologinya jelas berubah. Tadi kita menggunakan teknologi misalnya hanya menggunakan overhead projector, menggunakan LCD, sekarang tidak cukup. Harus ada Zoom Meet dan sebagainya ya. Itu teknologi berubah. Itu satu contoh. Nah banyak kita lihat lagi. Nah, sekarang kelembagaan perkawinan. Oke, apa yang terjadi sekarang yang menarik di dunia internasional kalau kita lihat? Ada negara-negara yang mengakui kelakuan berpolanya perkawinan sejenis. Wah ini kan rame kan? Ya, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, saya tidak melihat dari sisi agama ya, kita melihat dari sisi sosiologi. Apa yang terjadi nih? Sistem normanya, ya ketika kemarin misalnya di agama Katolik, Paus Paulus menolak, ya, menolak tentang perkawinan sejenis. Tapi ada kelompok-kelompok pastor-pastor tertentu yang menentang. Ini kan ada pertarungan di dalam sistem norma kan, siapa yang mau diikuti? Ya, nah ini juga menarik kalau kita lihat ya. Di dalam agama Islam sudah jelas menolak misalnya. Di dalam agama lain, tapi ada negara, kalau kemarin kita lihat Joe Biden, Presiden Amerika memperkenalkan seorang menterinya malah memperkenalkan, ini istri saya, katanya. Padahal itu laki-laki juga. Kan gitu ya. Kita tercengang kita semua. Itulah, ada sistem norma yang berubah. Jadi pemahaman kelembagaan perkawinan di berbagai tempat yang lain, tidak seluruhnya, sudah ada perbedaan-perbedaan yang disebut dengan kelembagaan perkawinan itu dari sisi personil bukan laki-laki dengan perempuan saja. Dia menempatkan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Saya tidak berbicara dari sisi etika dan religius, tapi kita melihat dari sisi sosiologi ini yang terjadi. Ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali perubahan-perubahan terjadi pada kelembagaan. Nah, kelembagaan bisnis kita juga berubah kan? Bagaimana kelakuan berpola kita? Apakah kita pergi ke suatu tempat? Tidak. Anda sudah mengandalkan sistem logistik ya, Gojek, yang mengantar ke rumah itu sistemnya sudah berubah. Cara pembayarannya juga berubah. Itu kelakuan berubah. Sistem normanya juga berubah. Ya, trust semakin tinggi, saling percaya itu semakin tinggi, dibuat seperti itu. Itu contoh kelembagaan ekonomi kita juga banyak mengalami perubahan. Apa yang bisa Anda nikmati? Mungkin harga lebih murah, kita tidak perlu keluar. Tapi apakah Anda senang? Jangan-jangan nggak senang juga kan? Di rumah terus ya. Ini adalah dinamika kelembagaan terjadi kalau kita lihat. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan.
Jadi saya sudah menjelaskan kelembagaan itu adalah miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaan, tergantung apa kebutuhannya. Ya. Kemudian bisa kita analisis bahwa kelembagaan itu bisa kita lihat dari 4 komponen tadi, sistem norma, kelakuan berpola, personil dan peralatan fisik yang saling mempengaruhi. Sudah saya contohkan, ya Anda bisa memahami bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Dan salah satu wujud konkret dari kelembagaan itu bisa berupa lembaga, institut, bisa kelompok, organisasi, birokrasi, sistem sosial lainnya, apakah komunitas, bahkan hubungan antar negara pun sudah diterjemahkan sebagai hubungan kelembagaan global. Ya, yang organisasinya misalnya salah satunya kita lihat ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Asia Tenggara ada ASEAN, ya gitu. Itu kan kelembagaan hubungan antar negara. Jadi bisa di tingkat lokal sampai pada tingkat global. Silakan, ada pertanyaan? Saya pengen bertanya, silakan Abed. Apakah bisa kelembagaan itu bergeser, Pak? Bergeser jadi kelembagaan lain gitu. Maksudnya? Misalnya kelembagaan sosial bisa bergeser jadi kelembagaan ekonomi gitu, Pak. Pada suatu keadaan. Itu tergantung kebutuhan manusianya. Kalau kebutuhan manusianya itu berubah, ya bisa saja. Sekarang saya tanya, koperasi itu kelembagaan sosial atau kelembagaan ekonomi? Itu ramai diperdebatkan kan? Ya, kebutuhannya untuk apa? Ya, tergantung dari kebutuhan. Jadi bukan soal bisa atau tidak bisa, perubahan kelembagaan satu jenis kelembagaan lain tergantung dari kebutuhan manusia. Tapi kebutuhan manusia itu sudah tegas, ada kebutuhan dalam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan sebagainya. Cuma yang bisa Obed adalah bagaimana kelembagaan-kelembagaan itu dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Misalnya gini, Anda datang ke desa, mau memberikan penyuluhan tentang bagaimana teknologi pertanian. Tapi yang Anda gunakan di desa bukan kelembagaan petani, bukan kelompok tani, tapi yang Anda gunakan adalah kelembagaan ibu-ibu PKK. Kan fungsinya beda kan itu kan? Ya, organisasi PKK dengan petani, ya itu yang bisa dilakukan. Tapi bergeser saya pikir tergantung dari kebutuhan manusia. Begitu Obed. Terima kasih Pak. Ya, yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Ya, apa ini? Halo, silakan. Raden Haikal Pak. Raden Haikal ya, silakan. Ya, Pak. Selamat pagi Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak. Ya. Izin bertanya, berarti di dalam sebuah lembaga itu ada regulasi Pak atau suatu peraturan yang dibuat untuk membantu. Haikal, tolong bedakan lembaga dan kelembagaan. Yang kita bicarakan hari ini adalah kelembagaan. Nah Pak, izin bertanya juga Pak, apakah sebuah kelembagaan itu ada suatu regulasi Pak? Atau suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelembagaan tersebut, Pak. Pertanyaannya juga, suatu regulasi yang baik itu seperti apa sih, Pak? Terima kasih, Pak. Tadi saya katakan bahwa kalau kita merujuk pada pandangan Kuncharaningrat, kelembagaan sosial itu terdiri atas 4 komponen kan? Ada sistem norma, ada kelakuan berpola, ada personel, dan ada peralatan fisik. Kalau Haikal bertanya, regulasi atau peraturan itu termasuk di dalam sistem norma. Itu Haikal. Ya. Nah, bagaimana regulasi yang baik? Itu tergantung kebutuhan masyarakat. Misalnya sekarang Anda melihat dalam kelembagaan kehidupan masyarakat kita secara luas, Presiden Jokowi, Anda sering mendengar membaca soal Omnibus Law, adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Kalau saya tanya dalam perspektif kelembagaannya Kuncharaningrat, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu termasuk mana? Sistem norma, kelakuan berpola, personil, atau peralatan fisik? Masuk mana? Ada yang mau jawab? Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu masuk di mana dalam perspektif kelembagaan? Jelas dia masuk di dalam sistem norma. Nah, ketika sistem norma itu diubah oleh pemerintah sekarang, contohnya Undang-Undang Cipta Kerja, dari berapa ribu pasal menjadi hanya 178, itu kan sistem normanya berubah. Terjadi gejolak nggak? Terjadi. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ini persoalan kelakuan berpola kan, rujukannya ini berubah. Berapa upah, itu berubah. Bagaimana sistem pembayaran, bagaimana asuransi. Siapa yang menolak dan menerima? Ya, kita bisa lihat personil-personilnya. Menggunakan teknologi apa yang digunakan, itu peralatan fisiknya. Begitu Haikal.
Jadi bagaimana yang baik tergantung bagaimana mengkomunikasikan perubahan-perubahan sistem norma tadi. Saya contohkan tadi misalnya, tadi saya gambarkan adalah Omnibus Law atau perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu, Haikal? Baik, Bu. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Silakan, yang lain. Izin bertanya, Pak. Ayu. Iya. Ya, silakan. Dari video yang tugas terstruktur 2 yang tadi kan dilihat ini ya, Pak. Warga itu kan bergotong royong untuk mencari penyelesaian dari permasalahan, mencari permasalahan dari internet yang ada di desa tersebut. Apakah kelembagaan tradisional itu termasuk ke dalam contoh kelembagaan sosial yang ada di desa tersebut, Pak? Nah, kalau dalam contoh tadi, sebenarnya kan semangat gotong royongnya tidak berubah, kan? Ya, malah dimunculkan gitu ya. Ya, semangat gotong royong ini kan tidak dimunculkan. Dengan semangat gotong royong itulah mereka memunculkan kelakuan-kelakuan berpola yang baru. Oke? Bagaimana menggunakan internet, mereka minta izin memasang di puncak, ya, itu yang dilakukan. Nah, itu yang tadi Anda mengatakan ini ada dinamika di dalam kelembagaan pendidikan. Karena tujuannya adalah mereka bagaimana personel-personel itu dengan teknik tertentu, teknologi tertentu untuk melaksanakan program-program pendidikan dan ekonomi. Tadi kan 2 ya, ini maksudnya. Nah, jadi sebenarnya dinamika yang dilihat dalam perspektif kelembagaan adalah ada dinamika perubahan-perubahan pada kelembagaan pendidikan dan ekonomi. Dan itu Ayu terjadi pada masyarakat desa yang sudah berubah dalam proses perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat-masyarakat yang menuju ke arah perubahan yang baru atau masyarakat yang modern. Itu yang Ayu yang digambarkan tadi. Bagaimana Ayu? Terima kasih. Oke. Yang lain, silakan. Pak, izin masuk, Pak. Siapa ini? Salsa, Pak. Salsa, silakan Salsabila. Pak, saya izin bertanya, saya masih kurang mengerti, Pak, tentang tata abstraksi, Pak. Tentang apa? Tata abstraksi. Oh, tata abstraksi. Begini, saya buka ya gambarnya ya. Tata abstraksi itu, ini kan, dia mengangkat dari yang konkret menjadi abstrak. Tata abstraksi. Tata abstraksi itu apa? Sistem norma ini. Ini yang mengabstraksikan. Jadi bagaimana tindakan-tindakan orang, tindakan-tindakan kelompok, tindakan organisasi, tindakan birokrasi, tindakan komunitas, itu merujuk pada sistem norma yang ada di dalam kelembagaan dari masing-masing wujud konkret ini. Gitu Salsabila. Itu maksud dengan tata abstraksi. Jadi abstraksi yang lebih tinggi, mengabstrakkan hal yang konkret. Sehingga saya katakan lembaga, kelompok, organisasi, birokrasi, komunitas sampai pada negara itu adalah wujud konkret dari kelembagaan. Nah, tergantung kita lihat misalnya organisasi pendidikan tinggi seperti IPB itu adalah di bawah payung tata abstraksi sistem norma dalam kelembagaan pendidikan. Perserikatan bangsa-bangsa sebagai suatu organisasi global itu di bawah payung sistem norma kelembagaan global. Ya, kita lihat gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan tata abstraksi. Jadi, pengertian tata abstraksi itu adalah meningkatkan, memperhatikan, merujuk pada sistem norma. Begitu, Salsabila? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Oke, Pak. paham ya? Yang dimaksud dengan tata abstraksi? Paham, Pak. Paham, oke. Yang lain? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, di dalam penjelasan tadi, saya mengatakan bahwa ini 4 komponen. Bagaimana proses pembentukan kelembagaan? Nah, jadi bagaimana kelembagaan ini terjadi? Nah, ini prosesnya bagaimana terjadi. Jadi bagaimana sih kelembagaan pendidikan terjadi? Bagaimana sih kelembagaan pertanian terbentuk? Bagaimana sih kelembagaan pemerintahan terbentuk? Bagaimana sih kelembagaan ekonomi terbentuk? Prosesnya itu dimulai dengan tadi saya katakan pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan pasti mempunyai kebutuhan-kebutuhan spesifik. Nah, kebutuhan-kebutuhan spesifik itu menimbulkan interaksi, ya, saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lain. Tidak hanya interaksi individu dengan individu, bisa juga interaksi antar individu itu karena terhadap sumber daya alam, misalnya soal air, padi sawah, ya, tambang, ya. Freeport di Papua itu kan adalah kebutuhan orang-orang terhadap tambang tembaga, emas, yang muncullah kelembagaan
bisnis yang disebut dengan organisasinya Freeport. Ya, jadi ada sekumpulan individu yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan spesifik, saling membutuhkan, menimbulkan interaksi. Hasil dari interaksi, masih ingat kita belajar kemarin kan ada proses sosial yang asosiatif dan disosiatif, ya. Apakah yang terbentuk itu asosiatif dan disosiatif? Pasti di antara kita punya kesepakatan-kesepakatan. Ya, kesepakatan-kesepakatan yang di antara kita itu bisa kesepakatan berupa nilai-nilai yang baik atau buruk, bisa juga diturunkan menjadi norma-norma apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, maka itulah yang menjadi the rule of game. Ya, kesepakatan-kesepakatan nilai-nilai tadi yang kita sepakati itu bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Tapi secara sosiologis itu disebut dengan the rule of game. Ya, ada norma-norma yang mengatur. Nah, norma yang mengatur inilah membentuk apa yang kita sebut dengan kelembagaan sosial. Nah, inilah yang tadi kalau ditanya oleh Salsabila, proses tata abstraksinya itu begini Salsabila. Dari norma ini, the rule of game inilah yang mengatur bagaimana tindakan-tindakan, kelakuan-kelakuan berpola, orang-orang dan teknologi yang digunakan, peralatan fisik yang digunakan dalam satu kelembagaan. Di dalam tindakan-tindakan ini bisa dilihat mana norma-norma yang sangat mengikat dan mana yang tidak. Dari yang sangat mengikat ada yang disebut custom, ada mores, Foxfish dan Yusik nanti kita bahas. Tapi juga tidak hanya pada norma pengikat, tergantung bagaimana norma-norma itu diturunkan melalui proses-proses internalisasi, ya, proses-proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya, proses-proses enkulturasi atau pendidikan itu dilakukan di dalam satu sistem norma dalam satu masyarakat. Itulah membentuk. Jadi ini prosesnya, ini ikatannya, membentuklah apa yang disebut dengan pembentukan kelembagaan sosial atau peranata sosial. Coba kita lihat satu contoh, misalnya kita lihat kelembagaan pendidikan sekarang ini. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kelembagaan mengalami perubahan nggak sistem normanya? Iya, ya, karena tadi kita punya pemikiran bagaimana tetap berjalan pendidikan, individu ini membangun sistem norma baru, bagaimana pendidikan berbasis online misalnya. Nah, di situ ada aturan-aturannya. Kita punya kontrak perkuliahan, ya, itu diatur. Ada aturan-aturan yang mengikat, menghukum Anda, rewards dan punishment, tapi juga itu kami internalisasikan. Dalam proses-proses sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi ini dilakukan secara internal, di dalam masyarakat, dan dalam proses pendidikan. Itu yang kita sebut dengan proses pembentukan kelembagaan sosial. Terbentuknya kelembagaan produksi pertanian sebagai suatu kelembagaan sosial, pasti ada rule of the game-nya. Interaksi di antara petani membangun norma-norma. Samakah antara petani satu kelompok petani dengan kelompok lain? Bisa berbeda-beda. Jenis pertanian juga bisa berbeda. Antara masyarakat nelayan, petani padi sawah, perkebunan di lahan gambut itu pasti punya norma-norma yang berbeda, bisa kita lihat. Sehingga kelembagaan produksinya juga berbeda satu sama lain. Ya, itu yang kita sebut dengan apa yang kita sebut dengan proses terbentuknya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan? Jadi bagaimana terjadinya proses terbentuknya kelembagaan? Itu pasti dimulai dengan adanya interaksi antar individu karena atas kebutuhan tertentu. Misalnya kita ini kan interaksi kan satu sama lain, walaupun tidak primer tapi sekunder karena menggunakan teknologi. Kebutuhan kita apa? Pendidikan. Ya kan gitu kan? Maka kita bangun sistem norma. Kebutuhannya adalah apa? Kita perlu pendidikan tidak berbasis offline sekarang ini, online. Maka ada sistem norma yang kita atur. Nah, sistem norma itulah yang diatur oleh IPB, PPKU mengatur kita. Sehingga terbentuklah kelembagaan pendidikan yang operasionalisasinya sebagai satu lembaga pendidikan seperti kita ini sekarang. Dan bagaimana aturan-aturan? Anda tidak boleh tidak ikut kuliah, ada aturannya kan gitu kan. Kalau tidak boleh ikut kuliah, tidak ikut kuliah, berarti tidak bisa ikut ujian, ya. Kemudian bagaimana proses itu? Kami jelaskan dalam perkuliahan, ya. Kami jelaskan dari dosen kepada Anda, kami jelaskan dalam proses-proses pendidikan, itulah membentuk apa yang disebut dengan kelembagaan sosial.
Silakan, ada yang bertanya? Bapak izin bertanya, Bapak. Tari, silakan Tari. Pak, tadi ingin bertanya, tadi kan udah ada proses-proses dalam pembentukan, maaf Bapak. Ya, silakan. Pembentukan kelembagaan sosial. Nah Pak, kan kalau misalnya udah terbentuk nih Pak, terus nantinya tidak berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan. Apakah kelembagaan sosial tersebut bisa hilang atau dihapuskan gitu Pak? Terima kasih. Prosesnya begini, nanti itu selanjutnya Tari. Jadi kan nanti ada kontrol kan, apakah dia sesuai atau tidak sesuai. Tapi dia bisa hilang kelembagaan itu apabila dia tidak lagi mempunyai fungsi kebutuhan masyarakatnya. Ya, tidak ada fungsi kebutuhan lagi, bisa hilang. Contoh misalnya kita lihat misalnya di masyarakat di Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak. Dulu mereka punya kelembagaan-kelembagaan adat ya dalam mengelola sumber daya pertanian. Dibuatlah food estate misalnya. Berubah itu semua. Yang berubah bukan sistem normanya, yang berubah bukan kelakuan berpola, yang diubah oleh pemerintah adalah teknologinya. Fisiknya dirubah. Lahan gambut dirubah menjadi lahan pertanian padi sawah. Teknik dirubah itu. Apa yang terjadi? Kelakuan-kelakuan berpola dulu berbasiskan tembawang yang ada pada masyarakat Dayak hilang. Sistem normanya juga tidak ada, mungkin sudah mulai berkurang, tidak menjadi perhatian lagi. Karena tempat medianya sudah berubah dari tembawang lahan gambut sekarang menjadi padi sawah. Nah, itu kan berubah ya, Tari bisa menjadi perubahan. Nah, sekarang terjadi penyesuaian-penyesuaian bagaimana masyarakat menyesuaikan dengan perubahan food estate ya, kelakuan berpola mereka berubah. Sistem norma adat pun sudah mungkin berubah. Sekarang sudah semakin komersial. Orang-orang yang terlibat juga terseleksi siapa yang bisa terlibat bisa tidak. Begitu Tari. Tapi kalau kebutuhannya sudah berubah, semua bisa hilang. Ya, itu yang terjadi. Nah, ini kita juga melihat sekarang terjadi perubahan-perubahan tadi, contohnya kelembagaan perkawinan dari laki dan perempuan sekarang muncul perkawinan sejenis. Ini kan juga menunjukkan perubahan-perubahan. Seperti itu Tari yang bisa kita lihat. Bagaimana Tari? Bapak. Ya. Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain silakan. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, maka ini adalah gambar proses bagaimana suatu pranata sosial itu terbentuk karena basisnya adalah ada interaksi. Ya, interaksi membangun quote and quote kesepakatan menjadi norma-norma baru, nilai-nilai baru kita sebut dengan the rule of game. Nah, hasilnya yang konkret bisa kita lihat pasti berupa tindakan-tindakan atau kelakuan berpola. Inilah yang menjadi norma, inilah menjadi guidance pranata sosial. Misalnya kalau saya tanya, kalau kita lihat ya, dalam misalnya kelembagaan yang mudah apa? Kelembagaan perkawinan. Misalnya soal pengelamaran pada masyarakat Minang. Dibedakan dengan masyarakat Tapanuli misalnya. Kulturnya sama atau beda? Sama atau beda kultur Minang sama kultur Tapanuli? Siapa yang bisa jawab? Sama atau beda? Beda, Pak. Halo? Beda, Pak. Beda. Sistem pengelamaran beda apa sama? Kalau dibilang perkawinan. Beda. Siapa yang membayar mahar mas kawin? Laki-laki atau perempuan? Kalau Tapanuli. Di masyarakat Minang? Laki-laki. Minang perempuan, Pak. Minang kan itu udah perbedaan kan? Perempuan. The rule of game-nya beda kan? Nah, kalau saya tanya, kalau di masyarakat Minang dalam suatu proses perkawinan di dalam keluarga yang sangat berperan adalah paman dari garis ibu atau garis ayah? Garis ibu. Ibu. Iya. Kalau di Tapanuli? Ayah. Ayah. Itu namanya normanya sama atau beda? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Artinya the rule of game-nya beda. Sehingga kelembagaan sosialnya juga beda. Paham itu? Ya. Nah, itu
Dan itu kan melalui proses kan dari generasi ke generasi diturunkan. Ada dalam proses pendidikan di dalam keluarga, sosialisasi di dalam keluarga, proses internalisasi dalam keluarga, dilakukan antar generasi. Dan itu ada norma-norma yang mengikat. Baik yang usage, cara, fokus, kebiasaan, moris, tata kelakuan, sampai custom ada. Nanti kita lihat ini tingkatan-tingkatannya. Ya. Nah, oleh karena itu yang tadi saya jelaskan, kita bisa bedakan. Kemudian, saya lompat dulu. Di dalam proses kelembagaan itu ada yang disebut dengan pelembagaan sosial atau kontrol sosial. Nah, pelembagaan sosial atau institutionalization adalah pelembagaan proses perkembangan kelembagaan sosial. Meliputi lahirnya peraturan dan norma tadi yang rule of the game, terjadi di mana-mana dan terus-menerus dalam masyarakat. Prosesnya mengaturan pembinaan pola-pola prosedur, mengenal, mengakui, menghargai, mentaati, menerima, dan internalisasi. Tingkat internalisasi ini dinilai ya bagaimana proses-proses tadi ya norma-norma itu kuat atau lemah itu dilakukan dalam suatu proses internalisasi yang dimiliki oleh norma tersebut. Oleh karena itu di dalam rule of the games norma itu ada tingkatannya. Ada tingkatan norma dari yang sangat lemah sampai yang sangat kuat. Bagaimana lemah dan kuat, tinggi dan rendahnya tingkatan itu tergantung oleh sanksi. Sanksinya ada dua, sanksi oleh masyarakat dan sanksi oleh moral dari diri sendiri, perasaan kita sendiri. Jadi bisa dua, sanksi moral dan sanksi dari masyarakat. Ya, jadi ada tingkatan norma yang paling rendah disebut dengan cara. Ya, jadi kalau maaf nih, kalau Anda bangun tidur gosok gigi itu apakah tingkatan normanya cara, kebiasaan, tata kelakuan atau adat? Saya tanya kepada Anda. Kalau Anda langgar, Anda secara pribadi, secara moral merasa apa kalau tidak gosok gigi bangun tidur? Anda bilang tidak pantas. Lingkungan Anda, masyarakat di sekitar Anda tahu Anda bangun pagi tidak gosok gigi, mungkin dianggap janggal. Maka gosok gigi itu sebagai satu norma, ya, perilaku gosok gigi itu sebagai satu norma, itu tingkatannya cara. Tapi kalau Anda misalnya seorang Muslim, ya, Muslim misalnya, dalam masyarakat Anda, masyarakat Muslim misalnya, Anda kan haram makan babi misalnya, Anda makan babi, merasa berdosa nggak? Iya. Bagaimana masyarakat menilainya? Anda bisa dikeluarkan sebagai Muslim kok makan babi. Maka aturan tadi makan babi tingkat norma itu tingkatan normanya adalah sudah sampai pada tingkat adat, berdosa dan dikeluarkan oleh masyarakat. Tapi kalau moris tata kelakuan itu merasa bersalah dan dihukum oleh masyarakat. Tapi kalau dia hanya misalnya saya minta datang ke IPB, pertama masuk di IPB, saya osma misalnya, saya pelonco. Yang laki-laki pakai pakaian perempuan, Anda keliling kampus. Apa yang Anda rasakan secara moral? Wah, malu Pak. Oleh lingkungan Anda saya dicela. Artinya Anda laki-laki pakai pakaian perempuan itu melanggar kebiasaan. Paham itu? Nah, kuat lemahnya suatu kelembagaan menurut tingkatan norma itu tadi ini. Suatu kelembagaan yang norma-normanya, kalau kita kembalikan tadi di sini, ya, rule of the game-nya ini, ya, sudah sampai custom, pasti kelembagaan itu kuat sekali. Tapi kalau kelembagaan tadi seperti kita tadi cerita bagaimana pendidikan, ya, mencari sinyal, itu kan, itu masih mungkin kita masih bisa melihat apakah itu sudah seperti berdosa kalau dilakukan, ya, atau dicela, ya, itu bisa kita buat perbedaan-perbedaan menjadi tingkatan tadi, cara, kebiasaan, tata kelakuan atau adat. Misalnya di dalam agama Islam, misalnya Rasulullah bergosok gigi, diikuti menjadi kebiasaan. Lama-kelamaan itu bisa kalau tidak dilakukan bisa merasa bersalah dan bisa dihukum kalau ada norma-norma mengaturnya, kan begitu ya. Nah, ini proses-proses sosialisasi, internalisasi dan enkulturasi dalam proses pendidikan. Jadi kuat lemahnya suatu kelembagaan itu bisa dilihat dari nilai-nilainya. Misalnya kalau kita lihat di desa, Anda pernah tahu istilah tengkulak? Halo rekan-rekan?
Pernah dengar istilah tengkulak? Tahu ya? Pernah, Kalau Pak. dalam pandangan Anda, tengkulak itu sisi positif atau sisi negatif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Kenapa negatif? Karena mereka membeli barang dari petani di bawah harga yang seharusnya. Ya, tapi kan dia mau cari untung kan? Dia beli. Kenapa Anda bilang di bawah yang seharusnya? Itu kalau tengkulak seperti itu dia ngijon. Nah, kalau tengkulak ngijon dia negatif. Tapi kalau tengkulak tidak ngijon kan dia hanya rantai tata niaga kan? Dia kan pedagang perantara antara produsen dan konsumen kan? Ya. Nah, tengkulak itu punya norma juga, dia punya nilai-nilai juga, punya rule of the game. Maka tengkulak itu dipandang sebagai suatu kelembagaan. Mengapa tengkulak itu nggak bisa diberantas? Kalau yang tadi yang Anda katakan dia negatif ya. Ya, mungkin tingkatan normanya udah tinggi. Bagi masyarakat dia menjadi suatu aturan-aturan yang kuat, bagi sangat menolong. Nah, tingkatan normanya sudah tinggi, mungkin sudah sampai pada tingkat adat atau tata kelakuan. Ya, itu tengkulak kalau kita lihat. Bagi saya tengkulak itu positif. Tapi kalau tengkulak ngijon, misalnya Anda petani nih, baru nanam, saya bilang, ini nanti kalau panen dijual ke saya ya, maka itu saya bayar dulu nih. Itu kan nggak benar kan? Ya kalau produksinya bagus, ya yang untung tengkulak. Tapi kalau produksinya hancur, Anda yang untung kan, tengkulaknya rugi karena Anda udah dibayar kan. Gitu nggak? Nah itu juga dipandang sebagai satu kelembagaan. Tengkulak itu sebagai satu kelembagaan juga kita lihat. Ya. Nah, bagaimana kuat lemahnya satu norma itu ya tergantung sanksi moral dan sanksi masyarakat. Sekarang saya tanya, ketika kita kuliah pertama apa yang saya jelaskan kepada Anda? Tolong dijawab. Masih ingat nggak? Pokok bahasan kita yang pertama apa? Bukan pokok bahasan pertama ya. Sebelum kuliah pertama itu apa yang saya jelaskan? Kontrak kuliah, Pak. Kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan itu norma apa bukan? Ya, Pak. Norma. Sekarang saya tanya, kontrak perkuliahan itu normanya tingkatannya mana? Cara, kebiasaan, tata kelakuan atau adat menurut Anda? Tata kelakuan. Nah, ada yang bilang tata kelakuan karena kalau Anda langgar Anda dinilai bersalah kan? Karena itu secara moral, tapi oleh kita di PB Anda akan dihukum, misalnya tidak boleh ikut ujian misalnya gitu kan. Itu sudah sampai pada tata kelakuan moral. Tapi kalau Anda misalnya di rumah ada tuh masuk ke suatu wilayah ada tulisan tamu 1 kali 24 jam harus lapor. Apakah Anda pernah lapor? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Apakah Anda merasa tidak pantas kalau melanggar? Tidak juga Tidak, kan? Pak. Berarti dia jadi satu sisi norma yang terbawah pun dah itu. Ya, nah itu menariknya kalau kita lihat tamu 1 kali 24 jam harus lapor. Ternyata Anda langgar nggak merasa bersalah, yang ditempati juga ya peduli amat gitu yang terjadi ya. Ini bisa kita lihat. Nah, artinya 1 kali 24 jam yang dikeluarkan oleh RT RW dalam satu kelembagaan pemerintahan terbawah itu nggak punya fungsi apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Kelembagaannya sangat lemah. Itu artinya. Kalau kita lihat dalam tingkatan norma. Tapi kalau kelembagaan keagamaan itu kan kuat sekali. Tidak seperti makan tempe di pagi hari, makan tahu di sore hari, kan tidak mungkin, tidak seperti itu. Ya, jadi kita juga banyak melihatnya. Nah, di dalam pandemi COVID-19 ini kan banyak juga norma-norma yang dilanggar, norma-norma yang diubah, itu bisa kita analisis dengan tingkatan norma. Oke. Kemudian di dalam kelembagaan, proses pelembagaan itu tadi sudah kita jelaskan, juga ada fungsi kelembagaan sebagai kontrol sosial untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan-perubahan. Oleh karena itu perlu adanya suatu proses keserasian untuk menstabilkan. Nah, berdasarkan sifatnya, kontrol itu ada yang preventif, mencegah, ada yang represif ya, lebih pada pendekatan. Nah, suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, tanpa kekerasan, persuasif,
ataupun dengan paksaan atau koersif. Ada dua, konformisi. Menyesuaikan berarti proses penyesuaian atau penyelesaian diri dengan masyarakat dengan cara-cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai. Ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi ada juga deviation, adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai dalam masyarakat. Ini ada hal-hal baru, nilai-nilai baru. Pertanyaan saya, dalam COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, kalau kita lihat dalam konteks kelembagaan, ya, sebagai suatu kontrol sosial, yang terjadi menurut Anda mana banyak? Yang conformity atau yang deviasi? Kira-kira mana yang banyak menurut Anda? Conformity, Pak. Konformisi. Kan pemerintah coba kita menyesuaikan menggunakan masker ya, 3M itu kan, 5M, 3T ya, traceability, tracing dan seterusnya. Tapi juga kita lihat ada juga yang penyimpangan-penyimpangan kan terhadap kaidah-kaidah. Nggak mau divaksin ya gitu ya. Ini banyak hal-hal kita lihat ya dalam konteks penyesuaian. Itulah proses kelembagaan. Nah, mana yang kuat tergantung bagaimana pendekatan dalam kontrol sosial itu. Itu yang dilakukan ya dalam proses-proses kita kelembagaan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Rekan-rekan, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk pada pengembangan kelembagaan. Jadi di sini saya akan jelaskan ada contoh-contoh bagaimana kita pengembangan kelembagaan. Jadi kelembagaan itu juga bisa kita kembangkan. Maka di sini bagaimana pengembangan kelembagaan dalam masyarakat kontemporer. Ya. Jadi ada pendekatan dan ada instrumennya. Yang pertama ada pendekatan yang linear, penguatan kapasitas kelembagaan, ada pendekatan yang non-linear, membangun kemitraan, kolaborasi, jejaring sosial, ada juga melakukan pendekatan-pendekatan partisipatif ya, dengan game theory, diagram Venn, dan komponen komod atau komponen modeling ini lakukan. Nah ini satu contoh, misalnya bagaimana kita melakukan pendekatan linear, mengembangkan kelembagaan. Saya contohkan di sini misalnya ketika kita membangun ya, individu-individu ada diberikan bantuan cuma-cuma. Dengan bantuan cuma-cuma itu mereka membentuk kelompok atau satu arisan. Di dalam kelompok arisan ini ada bantuan yang bergulir atau revolving fund. Dari kelompok arisan yang konsumtif dikembangkan kelompok-kelompok yang produktif, misalnya kelompok usaha bersama ekonomi. Ini menjadi himpunan kelompok. Pemerintah sudah memberikan bantuan, tidak hanya bantuan bergulir, tapi sudah ada kredit bersubsidi. Ya, ini diberikan pada kelompok usaha bersama ekonomi. Kelompok usaha bersama ekonomi ini bisa kita kembangkan menjadi organisasi formal seperti koperasi. Coba Anda lihat, ini kan konkret semua kan? Individu, kelompok konsumtif, kelompok produktif diperbesar menjadi koperasi, ada kredit komersial. Ini adalah perkembangan lembaga-lembaga dari individu kelompok menjadi organisasi yang besar. Koperasi pun bisa berkembang, ada koperasi primer, Anda pernah mendengar istilah KUD, koperasi unit desa, ada koperasi sekunder, kita dengar ada istilah pusat koperasi unit desa, ada koperasi tersier, Anda pernah dengar INKUT, induk koperasi unit desa, itu adalah perkembangan-perkembangan lembaga. Nah, perkembangan lembaga ini dalam konteks pendekatan linear, ini disebut dengan pengembangan kelembagaan. Ya, norma-norma di sini sudah berbeda dengan di arisan. Ya, kelakuan berpolanya juga beda. Antara arisan dengan kube, ini konsumtif, ini produktif, normanya juga berbeda. Kelakuan berbeda, orang yang terlibat juga lebih banyak, teknologi yang digunakan juga berbeda. Begitu juga di koperasi. Jadi perkembangan lembaga secara linear dari individu menjadi kelompok arisan, menjadi kelompok usaha bersama ekonomi yang lebih produktif, menjadi koperasi dan seterusnya, itu menggambarkan adalah pendekatan linear dalam pengembangan kelembagaan. Jadi pengembangan kelembagaan itu memang arahnya pada upaya-upaya bagaimana memperkuat lembaga-lembaga yang ada. Itu satu contoh. Contoh yang kedua adalah bagaimana membangun kelembagaan itu dengan pendekatan non-linear, yaitu membangun kerjasama, cooperation. Masih ingat proses sosial? Ya, sebenarnya di dalam cooperation itu ada bentuk varian lain, yaitu partnership, kemitraan. Ada juga kolaborasi. Sampai yang tertinggi sekarang ini di zaman online ini kuatnya adalah networking.
social networking, jejaring sosial. Itu dibangun tidak tadi seperti linear tadi, tapi bagaimana tetap berbasis komunitas di tingkat desa, kelurahan, ya, kemudian membangun jaringan di tingkat yang lebih tinggi, apakah kecamatan, daerah, nasional, dengan berbagai pihak. Ada LSM, ada pasar, ada swasta, badan usaha milik negara, milik daerah, perguruan tinggi, pemerintah. Ini berbentuk jaringan. Ini pengembangan kelembagaan, bagaimana lembaga-lembaga di tingkat komunitas, tingkat kecil, apakah itu berupa kelompok, dengan lembaga-lembaga yang lain dalam berbentuk kerjasama, kemitraan, kolaborasi, dan jejaring sosial. Kalau Profesor Schumacher dari Jerman, bukan pembalap ya, ini ahli koperasi, mengatakan small is beautiful. Kecil itu indah. Apa artinya? Tidak apa-apa, kita punya usaha kube saja, kelompok usaha bersama ekonomi kecil, tapi kita punya jaringan dengan swasta, dengan pasar, dengan LSM, dengan pemerintah, dengan perguruan tinggi, dengan BUMN. Kita tidak usah besarkan, kecil tapi lebih produktif, lebih efisien, punya jaringan, dan itu membangun bisnis. Itulah yang sekarang berkembang, startup, ya, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, Tokopedia dan sebagainya, itu dibangun dengan prinsip network. Itu juga dikategorikan sebagai pengembangan kelembagaan dengan pendekatan non-linear. Ya. Kemudian berikutnya ada pengembangan kelembagaan dengan pendekatan partisipatif. Ada game theory. Ini misalnya diagram Venn, ya, bagaimana pengembangan kelembagaan dengan diagram Venn. Masyarakat desa punya jaringan, ya, ini bisa kita lakukan dengan pendekatan diagram Venn, ya, kelembagaan di desa Kandidi, Pekat, Kabupaten Dompu. Manfaatnya apa yang kita dapat di sini adalah dapat mengetahui lembaga atau organisasi apa saja yang memiliki relasi dengan masyarakat. Kita dapat mengetahui besarnya pengaruh lembaga atau organisasi terhadap masyarakat desa. Kita juga dapat mengetahui kedekatan interaksi antara lembaga atau organisasi dengan masyarakat desa. Jadi coba Anda lihat kata-katanya lembaga, organisasi. Itu pola-pola relasi di antara ini juga menggambarkan bagaimana kita mengetahui posisi suatu lembaga terhadap lembaga lain, posisi suatu organisasi terhadap organisasi lain, dan di mana titik pusat yang harus kita kembangkan, itu juga kita gambarkan sebagai suatu pengembangan kelembagaan. Ini contoh pengembangan kelembagaan juga dengan pendekatan companion modeling, yaitu pendekatan partisipatif melalui bermain peran atau role playing game, menekankan pada pemahaman bersama antar stakeholder, multi pihak, tentang pilihan dan kesepakatan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam. Menggunakan board game sebagai representasi dari landscape sosial ekonomi dan ekologi, ini coba memahami bagaimana kompleksitas, contohnya di sini dalam perkebunan kelapa sawit, bagaimana kelembagaan hulu sebagai proses perubahan lanskap terjadi, dari mana kebun siapa ditanam, kawasan hutan dan hutan, tandan buah segarnya seperti apa yang dihasilkan, kemudian bagaimana ini tadi kelembagaan hulu, ini kelembagaan di hilirnya, bagaimana tandan buah segar kemudian masuk dalam proses industri, pengolahannya hingga sampai ke pasar. Dan dengan companion modeling ini kita juga dapat kenali masalah apakah deforestasi, hutan yang semakin gundul, tandan buah segar yang ilegal ditanam di atas tanah yang ilegal dengan bibit-bibit yang tidak bersertifikat, dan alternatif solusi dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Ini contoh permainan, ini pelaku-pelakunya, ini sebenarnya dalam upaya mengembangkan kelembagaan. Nah, dicontohkan di sini, misalnya ini satu contoh ya, permainan dilakukan bagaimana komponen modeling. Jual atau tahan? Jual. Berapa? Kami tadi memainkan games yang kami sebut sebagai companion modeling, yang kami beri judul tentang land use change. Jadi dalam game itu, lanskap, tata guna lahan kami bawa dalam permainan itu. Kemudian kami buat semacam rule of the game dan apa peran para pemain itu dalam permainan tadi. Nah, di dalam permainan tadi, satu kata kunci adalah terjadi dialog antara pemain. Sehingga keputusan dalam memanfaatkan landscape atau lahan tadi bukan satu orang saja, tetapi itu adalah kumpulan dari beberapa pandangan orang yang bermain di situ. Jadi melalui permainan ini desa atau mungkin lebih luas kabupaten bisa
menentukan skenario masa depan, pemanfaatan, membicarakan, ayo bagaimana tata guna lahan yang lestari ini. Lestari itu ya berkelanjutan dan berkeadilan. Oke, kita di antara orang punya interaksi, ada komunikasi, membangun rule of the game, bagaimana mengolah landscape, ya tata guna lahan, contohnya kelapa sawit. Mereka membuat satu kelembagaan. Jadi ada sistem norma yang dibangun dengan the rule of the game tadi, hasil interaksi. Ini satu contoh pengembangan kelembagaan secara partisipatif. Jadi ada 3, ada yang linear, ada yang non-linear, dan ada yang pendekatan partisipatif. Ini soal choice, pilihan. Dalam pembangunan Indonesia, dalam konteks pengembangan kelembagaan, 3 ini ditempuh, ya, menggunakan yang linear, menggunakan non-linear, sampai penggunaan yang partisipatif. Itulah aplikasi dari kita memahami kelembagaan, bagaimana kemudian kita mampu mengembangkan suatu kelembagaan. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah Anda sudah mengisi daftar hadir? Halo, rekan-rekan? Belum, Bapak. Belum ya? Nah, karena saya belum bikin berita acaranya. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang saya jelaskan nanti Anda bisa menonton dari recordnya, ya, bisa Anda tonton lagi, Anda pahami apa yang maksud dengan kelembagaan dan kita bedakan dengan lembaga. Kemudian apa fungsinya, kemudian bagaimana kita menganalisis dengan 4 komponen, bagaimana terbentuknya kelembagaan, dan bagaimana kelembagaan berperan sebagai proses pelembagaan, ada kontrol sosial di situ, dan kuat lemahnya kelembagaan itu ditentukan oleh tingkatan norma dari rule of the game-nya itu. Apakah dia cara, folkways, mores, atau sampai pada custom. Nah, itu yang menentukan kelembagaan. Minggu depan kita masuk pada wujud konkret kelembagaan, yaitu grup, ya, wujud konkretnya yaitu grup. Salah satu wujud konkret dari kelembagaan itu grup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.